Alhamdulillah
والمنكر. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وقلوبه وسدد لساني. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا واجعلنا في ديوان من تحبه ويحبونك ووفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك وارفع عنا البلاء والوباء والآفات والمحن. Amma ba'd, yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan guru kita Al-Ustaz Haitami, yang kita doakan semoga beliau dan keluarga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang saya hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Barakah, terkhusus Ketua DKM Bapak Haji Beben. Kita doakan semoga beliau dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Barakah beserta keluarganya Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan dan sehat walafiat. Dan begitu juga semua yang sudah ikut serta membantu, ikut andil untuk pelaksanaan rutinan ini, baik dengan tenaga, harta, dan pikirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita masih bisa melanjutkan kembali rutinan kita, walaupun ada kendala, ada rintangan, tapi insya Allah hadirnya kita, duduknya kita saat ini di tempat ini, walaupun beberapa menit yang lalu ada rintangan, ada kendala, terjadi gempa bumi lagi, kemarin berkali-kali gempa bumi sampai 4 kali, dan beberapa menit yang lalu terjadi lagi gempa bumi, dan titik pusatnya berada di Sumedang Kota. Tapi Masya Allah, tidak mengurangi sedikit pun semangat antum semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk mengaji. Moga-moga ini menjadi bukti di hadapan Allah kalau nanti di akhirat, begitu cintanya kita kepada ilmu Allah, begitu semangatnya kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, moga-moga Allah ridho kepada kita, moga-moga Allah merahmati kita, dan moga-moga dengan sebab, dengan perantara rutinan yang kita laksanakan pada hari ini, berkumpulnya kita pada saat ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah sebab dan wasilah duduknya kita saat ini, moga-moga menjadi perantara diberkahinya hidup kita, dan moga-moga menjadi perantara ditolaknya bala, musibah, bencana, mudarat bagi kita semua. An-nafi' Allah,
Yang memberi manfaat, memberi mudarat adalah Allah. Wadafi Allah. Dan yang mencegahnya adalah Allah. La mani an ma'asi wa la mu'tiya lima mana'at. Gak ada yang bisa mencegah ketika Allah memberikan sesuatu. Gak ada. Mau pemberian tersebut berupa rezeki ataupun musibah, namanya gak ada yang bisa menahannya. Gak ada yang bisa menahannya. Ini ilmu tauhid. Dan ini harus kita yakini, gak ada yang bisa menahan pemberian dari Allah. Kalau Allah ingin menurunkan kepada kita rezeki, gak ada satupun yang bisa menahan. Gak ada satupun yang bisa menahannya. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita musibah, gak ada satupun yang bisa menahannya. Boro-boro menahan, memprediksi itu gak bisa. Apakah gempa yang kemarin sudah ada yang prediksi? Gak ada. Bahkan sampai 4 kali terulang, gak ada yang memprediksi. Dengan peralatan yang canggih, dengan keilmuan, dengan pengetahuan kita terbatas, tidak diketahui, tidak bisa dikira-kira. Gak ada yang tahu kemarin bakal terjadi gempa apalagi sampai 4 kali. Bahkan beberapa menit sebelumnya pun gak ada yang tahu bakal terjadi gempa. Jadi mungkin ketika terjadi gempa, Bapak Ibu sebagian sudah ada yang hadir. Tadi saya dalam perjalanan saya gak ada sadar gempa. Dan ini mungkin tahunya dari yang tadi ini mungkin karena terjadi gempa lagi dari istri juga. Dia pada rasa sadar tadi sebelum terjadinya gempa, tahu nggak bakal terjadi gempa? Boro-boro memprediksi pun kebiasa berangkat. Jadi tolong mawar itu artinya jangan sombong kita ini. Termasuk kesombongan yang paling parah menolak untuk sujud kepada Allah dalam sholat. Kedua sholat kata kesombongan luar biasa. Kesombongan luar biasa. Sehebat apa kita? Dari terjadinya peristiwa gempa bumi terjadi peristiwa ini bukan hanya di sini aja di Sumedang. Bahkan selama saya di Sumedang selama 4 tahun, gempa yang lumayan kencang ini baru sekarang. Biasanya ini biasa itu pun pusat gempanya bukan di Sumedang. Selama saya 5 tahun di sini pusat gempa di Sumedang itu baru kali ini. Sampai berkali-kali. Yang jauh lebih besar di Cianjur, di negara-negara yang lainnya. Hari ini pun di Jepang terjadi gempa yang jauh lebih besar. Gak ada yang bisa memprediksi. Gak ada yang bisa memprediksi. Gak ada yang bisa nahan gitu biar gak terjadi gempa. Gak bisa. Memprediksinya aja gak bisa. Gempa ini bukan terjadi di kita saja. Di semua belahan bumi sudah pernah terjadi gempa dan gak ada satupun yang pernah memprediksi dan gak ada satupun yang bisa menahan. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Ngerasa sehebat apa diri kita? Harus kita petik pelajaran hadirin hadirat. Dari terjadinya musibah ini harus kita ambil pelajaran. Oke, terjadi musibah di kota yang lain. Untuk mengambil pelajaran bagi diri kita itu agak berat. Kenapa bukan kita yang merasakan secara langsung? Di Cianjur korban sampai ratusan sampai ribuan. Rumah banyak yang hancur. Ambil pelajaran dari situ. Lihat kita ini lemah, kita gak bisa apa-apa dan segala macam. Masih nolak hati kita. Oke, itu gak terasa sama kita.
Sekarang terasa sama kita, masih ngerasa hebat, masih ngerasa hebat, masih ngerasa sombong, masih ngerasa kuat. Sombong kuat matakan kebebalan, sombong kuat memprediksi ya. Iraha bakal lupa nih, dan mau biasa. Jadi ambil pelajaran dari musibah yang ada. Apalagi musibah tersebut sudah kita rasakan secara langsung, kita lemah. Ambil pelajaran dari musibah itu, kita lemah. Pelajaran paling penting dari terjadinya musibah, kita lemah. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali dari Allah. Hilang kekuatan kita di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan kita. Makanya kemarin waktu di tempat saya dengan angkat dengan beberapa istri yang diucapkan bertubi-tubi sama saya, sambil dipikirin anak di bawah pelukan. Panik semuanya, bingung semuanya. Ada pahala-pahala seperti itu kayak seperti yang kita kata TV film, kata apa? Pelajaran penting yang bisa kita petik dari musibah. Begitu lemahnya diri kita, begitu lemahnya diri kita. Kita hanya cuma bisa ikhtiar mengurangi dampak dari musibah, tapi belum tentu menolak. Hanya bisa ikhtiar. Ikhtiar ketika terjadi gempa untuk lebih aman keluar dari rumah, biar tidak terkena reruntuhan, membangun rumah yang kokoh. Ikhtiar. Tapi bukan jaminan kita bakal selamat, tapi setidaknya kita sudah menjalankan perintah Allah untuk ikhtiar. Mencari keselamatan. Tapi harus kita pahami lagi sekali lagi, kita lemah. Jangan sampai sombong kita ini. Jangan sampai merasa hebat kita ini. Jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai kita ini sombong kepada Allah, durhaka kepada Allah. Sombong yang paling parah itu sombong gak sujud sama Allah, itu sombong paling parah. Kenapa? Gak mau sujud, gak mau sholat, itu sombong paling parah. Karena lebih iblis. Sombong ngajar minum alim sholat, yang gak mau sholat, itu sombong yang paling parah. Karena lebih iblis, lebih parah iblis. Iblis tak diusir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sebab-sebab yang lain, jijik sebab sombong. Sebab dari sombong. Sombong teh batul haq wa qudus. Batul haq, menolak kebaikan, menolak nasihat. Wa qawlun nas, merendahkan manusia. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Allah, masih sujud. Nuh, diperintahkan ke Allah sujud ke Allah, dari sujud iblis. Tapi ketika diperintah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud, keadaan tak muncul sombongnya. Sombong pertama, nolak perintah Allah, sombong, batul hak, menolak kebaikan, menolak nasihat. Dia datang langsung ke Allah, ditolak. Nuka dua, kontunas, merendahkan makhluk Allah. Apa kata iblis? Dia tak merasa pantas untuk sujud kepada Adam alaihissalam
karena dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Untuk apa saya sujud sama dia? Diusir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal baik sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dan nurut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah sujud karena Nabi Adam, tapi malah sombong, diusir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli neraka. Yang gak mau sholat lebih parah daripada iblis. Iblis diperintah sujud ke Allah masih mau. Nolaknya diperintah sujud karena Nabi Adam. Yang gak mau sholat sujudnya ke saya, ke Allah. Sujud nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat apa? Kiblat itu kiblat sholat Ka'bah. Tapi hakikatnya sujud ke Allah, ngarahkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sholat. Sujud kita tanda kita benar-benar menghambakan diri ke Allah. Nempelkan dia kepala, anggota tubuh paling mulia, ditempelkan ke tanah, bisa jajarkan di suku untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti benar-benar penghambaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti benar-benar merendahkan diri orang, merendahkan diri orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apa kita amal sholat? Sekuat apa kita amal sholat? Coba buktikanlah kekuatannya. Coba buktikan kehebatannya. Dan yang gak harus pikir kayak kemarin gitu. Ini ucapan untuk Islam. Saya nggak berbicara untuk umat lain, buat agama yang lain juga untuk Islam. Di malam tahun baru kemarin itu bukan malam tahun baru kita umat Islam, bukan malam tahun baru kita umat Islam. Ulama-ulama sudah banyak yang bilang di malam tahun baru saya itu banyak terjadi maksiat. Pesta, foya, gula, bahkan pesta ini bukan pesta biasa lagi, pesta seks dan segala macamnya yang mengundang muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bir dan segala macam. Wah, boros-borosan, oya-oya, segala macam maksiat banyak dilakukan di malam tahun baru. Yang gak habis pikir, di sore hari Allah sudah ngasih peringatan sama kita dengan adanya gempa manik hamba-hamba dan macam-macam. Tenaga kekuasaan, tenaga daya, gak punya kekuatan untuk memprediksi pun, gak punya kemampuan untuk itu. Dikasih tahu sebenarnya sama Allah, diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Allah ingin menurunkan musibah, gak ada satupun yang bisa memprediksi, gak ada satupun yang bisa menahannya. Diingatkan oleh Allah bahwa musibah bisa terjadi dengan tiba-tiba, tanpa ada aba-aba sebelumnya, tanpa ada informasi sebelumnya, datang secara tiba-tiba. Alhamdulillah, masih alhamdulillah, kita syukur sama Allah. Gak sampai ada korban jiwa yang meninggal sudah. Apakah cukup itu dulu ada korban jiwa? Apa harus menunggu dulu keluarga kita, saudara kita, atau bahkan diri kita yang jadi korban jiwanya? Yang terdampaknya baru sadar, baru baru ingat ke Allah. Kok masih sempat-sempatnya di malamnya udah jadi gempa, terjadi gempa lebih parah dari sore harinya, masih ngebutuhkan mereka. Setidaknya ayah malah untuk ayah kasihan mah, kudu prihatin ke saudara-saudara kita yang terdampak.
Tuh di rumah sakit keluar semua tuh pasien. Perlu peralatan rumah sakit tapi mau perlu evakuasi keluar. Belum di rumah-rumah yang kamu dan segala macam ada korban yang luka-luka. Setidaknya ada prihatin sesama muslim. Setidaknya ada punya rasa kasihan. Ada empatinya sama sekali kan? Tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sombong dan bina-bina. Kau Masya Allah. Sudah diperingatkan masih kayak gitu. Saudara kita lagi kebingungan, lagi kesusahan, sesama orang Sumedang. Ini Sumedang, sama-sama di Sumedang. Kita nggak ngomong di kota lain. Masih bisa. Rek alasan apa? Habib saya sudah bilang mereka bisa nanti dipijat beda mana dibuang. Tapi saya udah salah saya. Gak apa-apa terus saja. Setidaknya kalau masih tersadar, kesian kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih rasa hebat. Setidaknya punya rasa rahmah, kasih sayang dengan sesama manusia. Masih ada yang sempat-sempat upload status malam-malam dengan dukung dan segala macamnya kerakaian di Sumedang juga baru terdampak musibah. Otak mati di mana? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering berfirman, afala ta'qilun bi albab, apakah kalian tidak berakal? Di ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Pesan-pesan Allah itu bagi orang-orang yang punya akal. Dalam arti akal nak sehat, akal nak dipakai. Ada orang sadar yang pakai itu akal. Tapi ayat dipakai akalnya ayat error. Error gitu lah. Lupa sudah berapa kali. Saudara kita di tempat di kota yang sama terkena musibah, jalan raya samping rumah sakit dijadikan tempat evakuasi pasien. Di sana ada yang pasien dengan penyakit yang parah, belum bayi-bayi, belum orang-orang tua rendah yang perlu rawat inap, yang di IGD dikeluarkan semua. Masih bisa koyak-koyak. Kan error otaknya tadi pakai otaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang kayak gini, orang-orang kayak gini, kalau nggak perlu dapat hidayah dari Allah, ya, apa dulu baru sadar kalau sudah kena sendirinya gitu. Kalau sudah kena kesendirinya baru sadar gitu. Harus kena dulu kesendirinya. Kayak sadar. Jangan hadirin. Jangan terlalu sombong. Kesombongan kita itu nantang Allah. Nantang Allah masih peringatan sama kita betapa lemahnya kita. Jangan ditantang lagi. Jangan ditantang. Jangan ditantang dengan keangkuhan kita. Jangan ditantang dengan kesombongan kita. Jangan ditantang, oh saya mah udah gempa, aman, selamat. Nantang Allah. Jangan sampai kena ke diri sendiri lebih parah. Allah, pakai setimah Allah aja. Ini memang berharapnya saking gregetnya gitu sampai kemarin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat sedikit nih. Greget luar biasa. Masya Allah.
Usaha orang gerget karena nggak punya prihatin dengan sesama. Sombongnya luar biasa, bukan itu. Nantang Allah, mumpuk Allah benar-benar dijawab tantangan anak, diturunkan kepada dan kena nama bukan diri seorang. Musoleh nama kena. Al-bala yaun as-salih wa tariq. Kalau bala bencana turun, musoleh mudurhaka benar kena. Makanya kenapa harus nahi mungkar, harus amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang untuk taat sama Allah, melarang orang kalau maksiat. Karena kalau musibah murka Allah turunkan bencana gara-gara maksiat hamba-hamba, itu yang kena bukan yang ahli maksiatnya saja, tapi semuanya kena. Ya cuman bedanya korban dari hamba yang soleh kalau meninggal, dia meninggalnya husnul khatimah. Kalau yang durhaka meninggalnya su'ul khatimah. Tapi kan kita tak mau kena musibah, nggak mau kecipratan kena dampaknya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus diperingatkan seperti itu. Nah, lewat sini ini dengan suara yang nyampe melalui toa ini, moga-moga terdengar nih sama yang semalam tidak punya akal, itu yang error akalnya. Moga-moga kadang, moga-moga sampai ke telinganya masing-masing. Mikir, kesian. Setidaknya kalau gak kesian sama sendiri-sendiri, rasa hebat, setidaknya prihatin. Harus ada rasa prihatin. Rasa prihatin. Sudah tahu lemah, gak mampu nahan gempanya, gak mampu memprediksinya, gara-gara dirinya gak terdampak, rumahnya aman-aman saja. Emang mau nunggu dulu di rumah anak? Emang nunggu dulu saudaranya sendiri yang kena, dirinya sendiri yang kena musibah. Soalnya kalau dirinya sendiri kena musibah dan mereka tolong kabar, akhirnya giliran batur kena musibah, boro-boro hubungan prihatin bener. Nukia-kia deh. Ya namanya manusia ketika tertimpa musibah bakalan minta tolong deh. Ketimpa dia bisa terlumpuhan dan minta tolong. Akhirnya batur sesama saudara kesempatan ketimpa musibah, boro-boro hubungan prihatin begitu, malah ketawa ke ini, malah koyak-koyak, malah underkene ngelakukan maksiat, ngelakukan pesta-pesta di bawah kesedihan saudaranya, di atas kesedihan saudaranya, saudara-saudaranya kena musibah, warga semuanya kena musibah, karena dia gak kena musibah, ketawa-ketawa, bikin pesta, mabok, judi, zina, dengan perjuangan. Kayak bisa nolak aja kalau musibah kena ke dia bisa nolak nangis gitu. Kayak tertutup aja sama orang, kayak nggak memerlukan pertolongan orang lain. Kalau sudah kena musibah pasti minta tolong sama orang lain. Hadirin hadirat, begitu banyak Allah memberikan peringatan sama kita banyak, baik yang terasa langsung oleh kita ataupun yang tidak. Bencana-bencana itu pengingat dari Allah betapa lemahnya kita. Yang kedua, bahwa ada yang mengatur alam hidup ini. Itu pelajaran dari adanya musibah. Baik musibah itu terdampak kenanya ke kita ataupun ke orang lain. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan ingatkan Tuhan kita lemah, gak punya kekuatan di hadapan kekuasaan Allah. Yang kedua, bahwa hidup ini ada yang mengatur, yaitu Allah.
Kalau hidup tanpa ada yang mengatur, kalau hidup sesuai aturannya kita, gak bakalan ada terjadi gempa. Ada sama gempa. Emang ada orang Sumedang yang pengen terjadi gempa di Sumedang? Ayat. Kalau hidup di alam dunia ini, berjalannya dunia ini sesuai aturan kita, keinginan kita, mau terjadi gempa. Tapi ada yang ngatur, makanya terjadi gempa. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan Allah zalim, kita yang sudah zalim. Kita yang sudah zalim ke diri sendiri dengan sombong, durhaka ke Allah, jauh di Allah, teringat ke Allah. Kita zalim ke diri sendiri, diingatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu bukan kezaliman Allah, bukan. Pengingat dari Allah, kita yang zalim terhadap diri sendiri. Apakah kita tak sadar setiap kita tidak menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat ketika sudah waktu zakat, puasa Ramadan, itu zalim ke diri sendiri. Kenapa zalim ke diri sendiri? Karena setiap kita tidak menjalankan perintah Allah, berarti sama aja kita mendorong diri sendiri ke neraka Allah, ngedorong diri sendiri untuk menghadap kesiksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui semuanya bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu zalim kepada diri sendiri. Zina, sombong, mabuk-mabukan, judi, itu zalim kepada diri sendiri. Allah sayang sama kita, diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Masih diingat, ya kita menunggu waktunya saja sudah. Tinggal menunggu waktunya saja, atau nanti kena di alam dunia, atau kena di akhirat. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga akalnya termasuk akal yang sehat, bisa menggunakan akalnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga musibah bencana yang 2 hari ini terjadi menimpa kita, moga-moga menjadi pelajaran penting bagi kita. Moga-moga benar-benar dijadikan pelajaran bagi kita, diambil pelajaran oleh kita. Moga-moga dengan adanya bencana kita makin dekat sama Allah, makin takut kepada Allah, dan kita makin semangat ibadahnya, makin jauh dari maksiat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal yang tidak kita inginkan, dari segala macam hal yang bisa membahayakan kita semuanya. Kita, keluarga kita, anak kita, istri, keluarga, orang tua, keturunan, saudara-saudara kita, warga kita, moga-moga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga melalui zikir yang kita baca bersama-sama, sholawat yang kita baca bersama-sama, moga-moga ini menjadi daf'il bala, penolak bala, penolak musibah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga tidak terjadi lagi musibah berupa tersebut. Andai kata terjadi, itu sudah kehendak Allah, tapi kita minta kepada Allah, moga-moga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Hanan ya Manan ya Qadir ya Hasan Ba'ri Judi Malian Julana Fil Qubran La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha
لهذا الإنسان عبد السوء الخزيان من ذنوب وحلال خائف إنك كذبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولا ذنب فيك يا جاهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت بابك لجين لم أزال في دجين قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Semoga kita makin rajin beribadah, makin rajin lagi sholatnya, sholat berjamaahnya, ngajinya, zikir, sholawatannya, dan makin ingat sama Allah, makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kajian tentang tauhid, tentang sifat-sifat wajib Allah akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jika Allah berkehendak, Allah memberikan panjang umur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tapi yang tadi juga sudah kaitan dengan tauhid, sudah ada kaitan dengan tauhid, sehingga barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.